Wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang Hari ini. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan tetap diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas Anda. Dan seperti biasa, di pagi hari kita akan berbincang-bincang seru, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang semakin dekat dengan kontestasi politik, di mana kita akan membahas soal politik di 2024, di mana siapa yang mampu rebut suara milenial. Karena seperti yang kita tahu pemirsa Sultan TV, Indonesia ini suara milenial, khususnya mungkin juga anak muda, ini sangat berpengaruh dan memberikan suara yang cukup banyak dan memberikan suara yang sangat signifikan kepada salah satu pasangan calon atau mungkin juga partai politik. Dan bagaimana sebenarnya pendekatan yang cukup signifikan untuk mendekati suara-suara milenial ini. Nah, kita akan berbincang langsung dengan Pak Alam Syahemikom selaku analis politik pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, karena musim flu jadi fit-nya agak berkurang dikit ya. Baru sembuh ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sembuh selalu dan jaga kesehatan selalu ya. Oke, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang lagi ke studio Sultan TV ya. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan nih untuk datang ke sini terus. Alhamdulillah, siap selalu. Oke, dan kalau kita ngomongin soal pembahasan kita pada pagi hari ini tentang siapa yang mampu mengambil suara milenial. Sebenarnya kalau ngomongin soal suara milenial ini saat ini khususnya di tahun 2024 nanti gitu, ini seberapa besar dan mungkin kalau kita flashback lagi di pemilu sebelumnya, ini seberapa signifikan suara milenial untuk kemenangan salah satu calon? Ya, kalau kita melihat daripada pemilu sebelumnya 2019 ya, itu pemilih pemula ya, waktu itu masih sangat kecil mungkin ya, sekitar 40 jutaan. Tapi ketika kemarin data saya baca, saya dapat sumber salah satu media yang diekspos oleh media nasional, itu sebenarnya datanya dari KPU pusat, itu ada sekitar 428 jutaan dari 910 juta pemilu ya, dari data yang dimutakhirkan. Nah, ini kalau kita lihat saja itu hampir 50% itu pemilih pemula itu atau milenial itu. Ini sangat signifikan gitu. Jadi sebegitu besarnya untuk saat ini dan mungkin 2024 nanti gitu ya. Dan kalau kita mungkin balik lagi ke tahun 2019, ini seberapa aktif sebenarnya para milenial atau mungkin juga anak muda saat itu? Kalau dibilang karena kecil, jadi komposisi partisipasi politiknya sih masih memadai ya gitu ya, kalau menurut saya sih. Tapi ini kan persoalannya ketika nanti jumlahnya sudah besar, sudah 428 atau 430 juta. Nah, ini juga akan menjadi persoalan baru juga, bagaimana meningkatkan partisipasi politik daripada kaum milenial itu sendiri. Gitu. Apalagi kalau kita lihat lagi di tahun 2019 yang lalu ini lumayan cukup banyak gerakan-gerakan golputnya gitu ya, dimana anak muda seakan-akan ini terkesan seperti mungkin apatis gitu ya terhadap politik dan juga pemilihan umum. Ini apakah memberikan pengaruh juga nanti di tahun 2024 nanti? Nah, ini tantangan besar ya, terutama bagi bangsa dan negara ini. Persoalannya kan ya, yang masuk ke dalam sistem itu penyelenggara pemilu ini nggak bisa dianggap remeh juga. Pemilih milenial atau pemilih muda ini gitu, karena mereka harus ditingkatkan. Mereka dari penyelenggara pemilu ini seperti KPU, Bawaslu, itu kan harus ada aware gitu loh, kepedulian terhadap pemilih pemula. Bagaimana mereka ya terus dirangkul, campaign, tetap ada partisipasi politik. Mengingat ya tadi disampaikan sama Mas Bian kan boleh dikatakan ada apatis ya, cuek gitu kan, karena mereka berpikir, kalau saya mengakui itu, mereka berpikir itu politik itu urusan orang tua. Nah, itu satu. Kedua, dia asik dengan dunianya sendiri, dengan internet. Nah, berapa sekian 87 atau hampir 90% mereka memiliki akun Facebook. Belum lagi kalau mahasiswa itu mereka memiliki IG ya. Saya harus sebut juga nih akun-akun itu ya, mohon maaf ya gitu kan. Nah, ini kan juga persoalan juga. Mereka asik dengan dunia
mereka sendiri. Kemudian mereka berpikir praktis gitu. Mereka praktis, suka pindah ke lain hati, cepat pindah. Bener. Nah ini kan juga tantangan. Nah kalau seorang politisi nanti ya ataupun partai politik tidak memahami mereka, jangan harap mendapatkan suara-suara milenial itu nanti, suara-suara dukungan politik dari milenial itu 2024. Iya. Dan padahal memang kalau berbicara mengenai anak muda dan juga sosial media ini memang sangat dekat sekali gitu ya, dan sebenarnya ini bisa dimanfaatkan juga gitu untuk bisa mendorong anak muda lebih peduli lagi terhadap politik gitu ya Pak ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat mungkin peran juga dari mungkin calon nantinya atau mungkin partai politiknya ini apakah di tahun 2019 kemarin ini sudah memanfaatkan mungkin sosial media untuk mendekatkan diri mereka kepada anak muda? Sejauh itu memang sih ada gitu, tapi kalau menurut saya sih tidak terlalu intens ya gitu. Gaya-gaya strategi konvensional itu kayak masih berlaku ya sama kandidat-kandidat politik itu sendiri, sama ya partai politik itu sendiri. Tapi ya kita harus paham lah 2024 ini polanya harus berubah gitu. Jadi tidak bisa lagi menggunakan yang konvensional atau mungkin 100% hanya konvensional, tapi juga mulai meleburkan dengan yang digital gitu ya. Dan mungkin saat ini perjalanannya menuju 2024, apakah pergerakan mendekati anak muda dilakukan oleh mungkin partai politik dan juga calon ini sudah banyak yang dilakukan? Sejauh ini sih saya tidak terlalu melihat ya. Ada sih ada, tapi kalau intensitasnya saya tidak bisa mengukur ke situ. Persoalannya kan ya apakah mereka melakukan langkah-langkah strategi itu secara tertutup. Benar. Pendekatan sosial kepada kaum milenial itu sendiri. Nah itu kan kita tidak bisa juga untuk memastikan mereka itu tidak peduli atau merangkul daripada kaum milenial itu sendiri. Jadi saya yakin, saya pastikan 2024 kaum milenial itu adalah masa depan demokrasi. Masa depan demokrasi ya. Jadi tidak hanya mungkin sebagai pemilih, mungkin nantinya juga mereka yang akan menjadi calonnya gitu ya. Ya, itu. Oke. Dan mungkin sebenarnya kalau melihat karakteristik anak muda saat ini untuk bisa tertarik ke politik, ini mungkin cara-cara seperti apa yang sebenarnya lebih mungkin mengena lah ibaratnya ke anak muda? Ya, ini kan pemahaman komunikasi ya, karakter, budaya, itu kan tradisi. Jadi kita harus tahu dulu karakter mereka ya, mungkin secara sosiologis, pendidikan psikologis juga ya. Kalau dari ini kan rata-rata kan mereka itu familiar dengan internet. Nah, hal yang baru. Nah, kalau sifat familiar hal yang baru digital ini ya praktis. Nah, mereka cepat, kemudian pikirannya juga kritis, tapi juga bisa saja mereka itu cepat berpindah, bosan gitu ya gitu. Karena ada hal yang baru ya, mereka harus tangkap yang baru itu lagi. Nah ini kan budaya populer juga gitu kan. Nah ini perlu dipahami. Pertama ke situ. Jadi kalau saya boleh kasih masukan sih buat politisi, misalnya kandidat politik, partai politik, ya mereka harus memahami dulu karakteristik daripada kaum milenial itu sendiri. Jadi memang kalau tadi disebutkan ini kesannya seperti anak muda ini agak sulit untuk dibuat seperti loyal gitu ya untuk salah satu calon atau mungkin juga partai gitu. Tapi sebenarnya ada kemungkinankah anak muda ini sebenarnya bisa jadi ibaratnya loyal gitu terhadap salah satu calon atau partai politik? Nah ini kalau dalam strategi kampanye itu kan nanti kalau ketika mereka masuk di langkah pertama sebagai kader partai itu harus dijaga. Nah ada yang masih swing voter ya gitu ya, masih mengambang. Nah ini kan mereka masih boleh dikatakan bimbang apa segala. Nah ini pendekatan juga. Nah itu dari situ mungkin nanti yang ketiga baru diperkuat lagi ya gitu ya. Kalau sudah loyal diperkuat, yang mengambang kita rangkul, nah diperkuat. Bagaimana ini? Nah kuncinya kembali lagi tadi gitu loh. Karakteristik mereka beda dengan karakteristik kita yang dewasa ya, remaja. Kita juga karena pengajar ya gitu ya, ke mahasiswa itu ya selama 2 tahun ini banyak berasimilasi dengan mereka. Jadi saya mengamati gitu, seperti ini mereka itu. Mereka itu ya
kritis dan tidak bisa kita dengan gaya-gaya kasar dengan komunikasi pembicaraan perintah atau intimidasi itu tidak bisa, harus melakukan persuasif ya gitu. Karena dalam politik itu kan pembicaraan, ada pembicaraan perintah, intimidasi, ancaman, dan ada pembicaraan persuasif. Nah, persuasif ini pendekatan mereka ini maunya apa? Nah, itu. Jadi kalau mereka ini baru kita arahkan. Nah, dari situ menanamkan kepercayaan itu muncul dan mereka juga akan percaya situ. Oke, kalau ngomongin soal komunikasi secara persuasif, sebenarnya contoh yang paling simpelnya gitu untuk anak muda lebih bisa ibaratnya mendapatkan pemahaman tentang politik, atau mungkin juga akhirnya nanti mereka bisa lebih dekat dengan salah satu calon atau mungkin juga partai politik, ini seperti apa contoh-contohnya? Nah, itu kan diajak ngobrol lah. Ngobrol ya. Sebenarnya kan ngobrol gitu kan. Ayo gitu. Dan mereka ya bahasanya bahasa digital ya, gitu ya. Kalau udah pakai bahasa digital ya tahu sendiri ya, singkat, padat, dan jelas itu kan. benar. WS lah apa sih lagi itu kan harus ke situ. Kedua ya gayanya juga dalam performan pakaiannya juga kan tahu sendiri itu. Nah, kemudian keunikan mereka ya tadi dekat dengan gadget ya, platform media sosial itu. Nah, itu juga kita harus banyak berasimilasi, masuk ke situ. Nah, saya yakin nanti akan menemukan nanti strateginya di situ gitu. Jadi kalau dibilang gimana persuasifnya gitu, kalau dibilang persuasif saya bilang ajak dulu ngobrol gitu, maunya apa. Sama kayak kita dengan anak kita. Kita itu sebenarnya kalau mendidik anak itu ya, setelah dimarah itu dirangkul lagi. Kalau dia tidak akan pernah menghindar, menjauh. Itu kalau dicerewetin nggak dirangkul. Nah, mereka ini saya yakin kita budayanya sudah harus budaya memanusiakan manusia. Nah, dalam politik itu sangat penting sekali. Gitu. Jadi memang benar-benar pendekatannya itu seperti pendekatan tidak hanya kepada kesannya seperti orang tua ke anak, tapi lebih ke seperti teman gitu ya, menjadikan mereka seperti teman diskusi. Jadi melibatkan mereka juga seperti apa pemikiran-pemikiran mereka gitu, karena mungkin anak muda zaman sekarang juga seperti butuh wadah untuk mengeluarkan aspirasi mereka, mungkin khususnya secara langsung kepada partai politik atau mungkin juga calon-calon. Apakah seperti itu juga? Nah, ya itu perlu sekali ya. Mereka itu kan sekarang, kalau dulu kan misalnya ya mereka sebenarnya si mahasiswa itu diskusi itu kan di kantin-kantin. Sekarang mereka sudah asik, sudah main dengan platform, dengan IT, dengan skill yang itu ya. Kita buka di ruang yang beda lagi, perkembangan teknologi tadi ya, informasi dan komunikasi ya, kita buka, mainkan dengan webinar. Nah, diskusi-diskusi bisa dari situ juga. Saya sudah melakukan ini 2 tahun terakhir ini kan, jadi mereka dekat gitu. Dan mereka akhirnya kalau sudah dekat ya ngajak sendiri, Pak ngopi yuk Pak. Yuk kita ngobrol di mana ya. Akhirnya ya di offline juga mereka ini gitu loh. Nah, saya pun marah ya, mereka bukan takut sama saya tapi segan. Nah, bagaimana ini? Nah, ini strategi gitu loh ya. Jadi kalau dibilang kita sekarang ini dengan gaya bosi gitu, gua kan pejabat gitu, gua kan pejabat politik misalnya, nggak bisa gitu. Jadi petisisme itu perlu sekali. Gitu. Jadi tidak bisa ibaratnya memisahkan diri gitu ya antara pejabat atau mungkin juga anak muda gitu, karena ini harus dibuat seakan-akan ya ini setara gitu, seperti yang tadi disebutkan, memanusiakan manusia gitu ya. Jadi tidak membatasi jarak antara mungkin sebagai politisi dan juga anak muda. Nah, kalau ibaratnya cara-cara berpolitik seperti ini sebenarnya sudah dilakukan oleh politisi muda sajakah, atau yang ibaratnya politisi-politisi tua pun ini sudah melakukan komunikasi pendekatan dengan anak muda? Kembali tadi ya, saya belum melihat ya apakah juga secara terbuka apakah mereka sudah melakukan gitu. Kalau mereka misalnya politisi muda ya mereka jauh sudah menyelami dan mereka menjadi aktor sendiri gitu ya gitu. Karakteristik anak muda seperti apa. Tapi kalau untuk politisi tua saya belum melihat gitu. Tapi saya tidak memponis mereka tidak melakukan. Apakah di balik itu mereka secara tertutup melakukan pendekatan-pendekatan kepada kaum milenial tadi, anak-anak muda yang nanti memiliki
suatu hak politik pada 2024 mendatang. Oke, ini menarik kalau kita berbicara mengenai bagaimana caranya merebut suara anak muda, khususnya juga mungkin milenial gitu ya. Dan mungkin nanti akan kita coba bahas apakah ada perbedaan antara mungkin anak muda di wilayah perkotaan dengan pedesaan, apakah ini memiliki karakteristik yang berbeda atau sebenarnya sama saja, tapi akan kita bahas nanti nih Pak ya. Selesai jeda, kita harus jeda untuk sejenak, jadi pastikan Anda pemirsa Sultan TV untuk tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.